Menjawab pertanyaan ini ternyata mudah loh. Kita tidak perlu menggambar persegi-persegi seperti di gambar sampai pola ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan pola bilangan pada bagian kedua, yaitu barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan persamaan dari suatu pola barisan konfigurasi objek, dan 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan konfigurasi objek. Sebelumnya, kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang barisan bilangan yang sudah dibahas pada video bagian pertama. Di sini ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Aturan pada barisan ini adalah tambah 2 untuk suku berikutnya. Nah, barisan yang mempunyai penjumlahan atau pengurangan sama untuk menjadi suku berikutnya itu dinamakan sebagai barisan aritmetika. Barisan kedua 1, 2, 4, 8, 16. Dapat dilihat bahwa dari suku sebelumnya ke suku selanjutnya adalah dikalikan 2. Nah, barisan yang perkaliannya atau pembagiannya sama itu dinamakan sebagai barisan geometri. Barisan C 10, 6, 2, negatif 2, negatif 6. Ini sukunya semakin berkurang, yaitu negatif 4. Selisih antara dua sukunya sama-sama negatif 4. Ini seperti barisan A ya, berarti barisan aritmetika. Lalu yang D ada 1, 2, 4, 7, 11. Ini dari 1 ke 2 itu tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Lihat bahwa selisihnya tidak sama. 1, 2, 3, dan 4. Tapi selisih mereka itu adalah 1. Antara 1 ke 2, ke 3, ke 4 itu sama-sama ditambahkan 1. Nah, ini kalau yang seperti ini dinamakan barisan bilangan bertingkat. Di video sebelumnya kita juga sudah mempelajari rumus-rumus pada barisan bilangan, mulai dari barisan bilangan bulat sampai barisan pada segitiga Pascal. Itu nanti bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah pada barisan konfigurasi objek. Konfigurasi objek sendiri adalah pembentukan susunan suatu objek. Jadi, barisan konfigurasi objek adalah susunan suatu objek yang membentuk suatu pola. Jadi ada aturan tertentunya. Contoh, tentukan susunan objek-objek berikut. Di sini ada titik-titik. Yang A, tentukan persamaan pola bilangan pada konfigurasi objek di atas. Yang B, tentukan banyaknya titik pada pola ke-10. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita tentukan pola bilangannya terlebih dahulu. Karena ini yang ditanyakan titik, berarti kita hitung titik-titik pada setiap pola. Pola pertama itu titiknya ada 1, terus pola kedua itu ada 4 titik, kita tulis 4. Pola ketiga itu ada 9 titik. Dan pola yang keempat itu ada 4 kolom dan 4 baris, berarti kalau dihitung ada 16. Bisa dilihat 1, 4, 9, 16 itu bilangan-bilangan kuadrat, yaitu diperoleh dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat.
Sehingga untuk soal yang A, persamaan polanya atau rumus UN-nya adalah N kuadrat. Dan untuk soal yang B, banyaknya titik pada pola ke-10 itu berarti U10 sama dengan 10 kuadrat atau 10 kali 10 sama dengan 100. Soal yang kedua, ini ada pola objek lagi. Yang A, tentukan persamaan pola bilangan pada konfigurasi objek di atas. Dan B, tentukan banyaknya titik pada pola ke-10. Sama-sama pola ke-10 ya. Langkah pertama adalah tentukan pola bilangannya terlebih dahulu sesuai yang ditanyakan. Dalam soal ini yang ditanyakan adalah titiknya, berarti kita hitung untuk masing-masing pola. Di situ sudah ketemu 2, terus 6, 12, 20. Kalau kita lihat barisan bilangannya, ini dari 2 ke 6 itu plus 4, terus dari 6 ke 12 itu plus 6, dari 12 ke 20 itu plus 8. Nah, ini kalau dilanjutkan, itu menjadi barisan bilangan bertingkat. Karena ini ditanyakan persamaan polanya, berarti kita tentukan rumusnya. Kita tulis ulang rangkaian bilangannya tadi, 2, 6, 12, dan 20. Lihat bahwa 2 itu terdiri dari satu baris yang terdiri dari 2 titik. Berarti bisa ditulis 1 dikali 2. Terus yang 6 itu terdiri dari 2 baris yang terdiri dari 3 titik. Berarti 2 kali 3. Yang 12 itu 3 baris dari 4 titik. Berarti 3 dikali 4. Dan yang 20 itu 4 dikali 5. Dilihat angka-angkanya. Ini untuk pola 1 itu 1 dikali 2. Kita bisa tulis 1 ditambah 1. Terus 2 kali 3-nya kita tulis 2 tambah 1. Terus 3 dikali 3 ditambah 1, dan yang 4 kali 5 itu 4 dikali 4 ditambah 1. Sehingga untuk rumus umumnya UN, ini angka-angkanya tadi kita ganti jadi N. Berarti N dikali N ditambah 1. Atau bisa ditulis N dalam kurung N ditambah 1. Ini persamaan pola bilangannya. Dan yang B, pola ke-10 berarti U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1. Berarti 10 dikali 11 sama dengan 110. Konfigurasi objek yang berikutnya. Lihat sini ada segitiga. Soalnya sama, tentukan persamaan pola dan banyaknya titik di pola ke-10. Kita hitung dulu bilangannya untuk pola 1 sampai 4. Di situ ada 1, 3, 6 sampai 10. Kalau kita lihat aturannya adalah dari 1 ke 3 itu ditambah 2, dari 3 ke 6 ditambah 3, dari 6 ke 10 itu ditambah 4. Ini juga menjadi pola barisan bertingkat. Sekarang kita tentukan rumus persamaan pola bilangannya. Kita hubungkan dengan soal kedua tadi. Ini kalau ditambah titik-titik yang sama, hanya berbeda arahnya saja. Di situ sudah dilihat warnanya yang berbeda, bahwa 1, 3, 6, 10 yang warna biru itu sama dengan setengah dari 2. Yang 1 itu setengah 2, terus 3 itu setengahnya 6, 6 setengahnya 12, dan 10 itu setengahnya 20. Sementara yang 2, 6, 12, dan 20 itu tadi
bilangan-bilangan pada persegi panjang seperti soal 2 ya. Berarti bisa kita tulis setengah dikali 1 kali 2, terus setengah dikali 2 kali 3, terus setengah dikali 3 kali 4, terus setengah dikali 4 kali 5. Sehingga UN-nya sama dengan setengah dikali N kali dalam kurung N ditambah 1. Jadi ini separuh atau setengahnya dari pola barisan di soal kedua. Sehingga untuk soal yang B yang ditanyakan U10 sama dengan setengah dikali 10 dikali 10 tambah 1 sama dengan 5 dikali 11 sama dengan 55. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola. Yang A, tentukan persamaan pola bilangan pada konfigurasi objek di atas. B, tentukan banyak batang korek api pada pola ke-10. Penyelesaiannya untuk pola bilangan di sini yang dihitung adalah korek apinya ya. Jadi untuk pola 1 itu ada 6. Terus pola kedua itu kita hitung ada 11 korek api. Dan pada pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 batang korek api. Sehingga pola bilangan yang terbentuk adalah 6, 11, dan 16. Dari 6 ke 11 itu ditambah 5, terus 11 ditambah 5 lagi menjadi 16. Oh, selisihnya sama atau bedanya sama. Itu berarti menjadi barisan aritmetika dengan A atau suku satunya, suku pertamanya itu 6 dan bedanya 5. Pada barisan aritmetika rumus UN-nya adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. A-nya 6 ditambah N kurangi 1 dikali 5. Kita hitung, sama dengan 6 ditambah hitung distributif 5N terus dikurangi 5. Kita sederhanakan menjadi 5N ditambah 1. Sehingga untuk soal B yaitu U10 sama dengan kita ganti saja langsung N-nya menjadi 10. 5 kali 10 itu 50 ditambah 1 sama dengan 51. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada susunan segitiga sama sisi membentuk pola pada gambar di atas. Tentukan persamaan pola bilangan pada konfigurasi objek di atas. Terus yang B, tentukan banyaknya segitiga sama sisi. Jadi pola bilangannya yang dihitung adalah segitiga sama sisinya. Sehingga untuk pola 1 itu cuma ada 1 segitiga. Terus yang pola kedua itu ada 4 buah segitiga, dan pola ketiga itu ada 9 buah segitiga. Jadi kelihatan jelas bahwa pola bilangannya adalah bilangan kuadrat ya, mulai dari 1 terus 2 kuadrat, 3 kuadrat, sehingga rumus UN-nya adalah N kuadrat. Dan banyaknya segitiga pada pola 10 ya 10 kuadrat sama dengan 100. Perhatikan segitiga yang sama. Oh, tetapi di sini tersusunnya atas batang lidi. Jadi kita lihatnya segitiga sama sisi. Kalau di sini yang dilihat tepiannya ya. Soalnya tentukan pola bilangan pada konfigurasi objek di atas, dan B, tentukan banyak batang lidi pada pola ke-6. Kita selesaikan pola bilangannya, kita hitung batang lidinya. Yang pola 1 ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 batang lidi.
Pola kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batang lidi. Di pola ketiga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 batang lidi. Selanjutnya kita tentukan pola bilangannya. Dari 3 ke 9 itu ditambah 6. Terus dari 9 ke 18 ditambah 9. Jadi kalau dilihat 6 itu 2 kali 3 sisi segitiga. Dan yang 9 itu 3 dikali 3 sisi segitiga. Jadi kalau yang keempat itu pasti 4 dikali 3 kali sisi segitiga. Jadi 12, dan itu bertingkat. Selisih yang kedua itu sudah sama, yaitu 3. Ini menjadi barisan bilangan bertingkat. Untuk barisan seperti ini, alangkah lebih baik kita urutkan satu persatu. Nah, kita lihat bahwa 12 itu diperoleh dari 9 ditambah 3. Jadi nanti untuk selisih berikutnya adalah 12 ditambah 3. Maka untuk suku keempat itu sama dengan U3 ditambah 12 sama dengan 18 ditambah 12 sama dengan 40. Dan untuk U kelima kita lanjutkan dari U4 ditambah tadi 12 ditambah 3, yaitu tingkatnya yang sama tadi. 40 ditambah 15 sama dengan 55. Dan U6-nya sama dengan U5 ditambah, tadi selisihnya yang ke U5 itu 15 ditambah 3 sama dengan 55 ditambah 18 sama dengan 73. Jadi untuk soal jenis ini lebih baik dihitung satu persatu. Contoh soal yang sejenis pada gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan susunan noktah atau bulatan kecil yang membentuk pola bangun segi 6. Tentukan pola bilangannya dan tentukan selisih banyak noktah pada pola kelima dan keenam. Kita tentukan terlebih dahulu pola bilangannya. Pada pola ke-1 itu ada 1 titik. Di pola kedua itu ada, kita hitung, karena segi 6 ya ada 6 titik. Di pola ketiga di situ sudah ada 6 titik, terus tambah yang di pinggir itu sisanya menjadi 15 titik. Dan yang keempat itu tadi sudah ada 15, terus ditambah lagi itu ada 28. Kita lihat aturannya, dari 1 ke 5 itu ditambah 5, 6 ke 15 ditambah 9, terus 15 ke 28 itu ditambah 13. Belum sama, tapi kalau kita lihat lagi, 5 ke 9, terus 9 ke 13, itu sama-sama ditambah 4. Kalau sudah ketemu ada yang sama, sudah berhenti. Oh, berarti itu pola bilangannya pada konfigurasi objek di soal nomor 7. Sekarang selisih noktah di pola kelima dan keenam. 6 tadi berarti U5 sama dengan U4 ditambah 13 ditambah 4. Berarti penjumlahannya bertingkat. Jadi 28 ditambah 17 sama dengan 45. Dan U6 berarti sama dengan U5 ditambah 17 ditambah 4 sama dengan 45 ditambah 21, berarti sama dengan 66. Sehingga selisihnya adalah U6 dikurangi U5 sama dengan 66 dikurangi 45.
sama dengan 21. Selisihnya karena lebih besar U6. Nah, ini soal yang tadi di awal ya. Perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah banyak persegi yang diarsir. Yang diarsir itu berarti yang berwarna biru ya. Kita hitung dulu pola bilangannya. Di gambar 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 persegi terarsir. Dan di gambar kedua itu ada 12 persegi terarsir. Dan di gambar ketiga itu ada 16 persegi terarsir. Terlihat di situ selisihnya masing-masing adalah 4 ya. Karena selisihnya sama, berarti bilangannya membentuk barisan aritmetika dengan barisan pertama atau A 8 dan B-nya sama dengan 4. Sehingga persamaan barisannya adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita langsung saja karena tidak ditanya rumus, berarti U10 sama dengan 8 ditambah 10 kurangi 1 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 9 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 36 sama dengan 44. Ini soal yang tadi kita tidak usah menggambar pola sampai ke 10 ya. Jadi bagaimana? Sudah paham? Jadi sebenarnya untuk barisan pada konfigurasi objek itu kita hanya memanfaatkan barisan bilangan ya. Kita manfaatkan rumus-rumusnya, hanya kita terapkan di objek-objek sesuai dengan yang ditanyakan. Apakah itu titik atau garis atau mungkin berupa bangun, apa segitiga, entah itu lingkaran atau persegi. Untuk menguji pemahaman, kerjakan soal-soal evaluasi berikut. 1. Seorang anak membuat kerangka segitiga dari batang lidi dengan mengikuti pola berikut. Di sini ada 3 buah pola. Berapa banyak lidi yang diperlukan untuk membuat pola kelima? Diperhatikan bahwa yang ditanyakan adalah lidinya. Kedua, perhatikan gambar. Di sini ada lingkaran-lingkaran berwarna merah. Selisih banyaknya titik pada pola ke-15 dan ke-20 adalah 3. Tegar menyusun kelereng dalam petak-petak persegi membentuk suatu pola pada gambar ini. Banyak kelereng pada pola ke-7 adalah, dan yang keempat, perhatikan gambar pola berikut. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10. Sekian bahasan pada video kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.